berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, di program Dialog hari ini Dukcapil Sapa Masyarakat, kita di studio sudah kedatangan tamu bersama dengan Bapak Dr. Andes Reddy Kusuma MA selaku Kepala Dinas Dukcapil Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Reddy. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, menemani Pak Reddy pagi ini sahabat, kita juga bersama dengan Ibu Dr. Andes Siti Amanati MM selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Iya. Dan juga pagi ini bersama Ibu Diah Rini Pujiastuti SHMM selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mbak Tika. Selamat pagi untuk sahabat Susi. Apa Salam kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat selalu ya Bu. Iya. Dan pagi ini sahabat, nanti kita mau membahas tentang pelayanan administrasi kependudukan, begitu Pak Reddy ya. Iya, betul. Bagaimana kabarnya terkait hal ini, terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan di Sidoarjo sendiri Pak sampai dengan hari ini? Iya, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh sahabat Suara Sidoarjo. Pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ada dua ruang lingkup, Mbak Tika. Yang pertama adalah pendaftaran penduduk, itu terkait dengan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan. Ada KTP, ada NIK, pencatatan biodata, KK dan sebagainya. Yang kedua adalah pencatatan sipil. Pencatatan atas pelaporan peristiwa penting, jadi mulai akte kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Tentu dalam pelayanan administrasi kependudukan ini, maka pemerintah dalam hal ini melalui Dispenduk Capil berkewajiban untuk memberikan keabsahan dan memberikan layanan terkait dengan administrasi kependudukan. Mulai dari khusus WNI ya, mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Nah, salah satu contoh misalnya yang pertama akte kelahiran misalnya. Maka bayi baru lahir dia akan mendapatkan nomor induk kependudukan yang masuk dalam KK orang tuanya. Kemudian akan mendapatkan akte kelahiran, kemudian akan mendapatkan kartu identitas anak. Ya. Nah, kemudian pada saat dia sudah berusia 17 tahun, karena untuk KIA ini kan 0 sampai di bawah 17 tahun. Pada saat dia berusia 17 tahun, maka dia akan mendapatkan KTP elektronik. KTP elektronik. Kemudian yang ketiga terkait dengan akte perkawinan. Jadi kalau Muslim dia akan melakukan perkawinan di kantor urusan agama di Kementerian Agama. Tetapi khusus yang non muslim, maka proses pencatatan akte perkawinan itu dilakukan di Dispenduk Capil ya untuk non muslim. Kemudian terkait dengan surat pindah. Jadi misalnya ada misalnya suami istri, kemudian suaminya bekerja di Jakarta. Dia bertahun-tahun di sana, maka sebaiknya bisa melakukan pindah di sana. Nah, kalau di sana yang bersangkutan punya rumah sendiri tidak ada masalah, ya. Tetap kepala keluarganya yang suaminya, yang di sini kepala keluarganya istrinya. Kalau itu diproses pindah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan akte kematian. Nah, kalau akte kematian ini kan sudah terakhir ya Mbak Tika. Artinya pada saat ada pelaporan oleh ahli waris, oleh keluarga atau oleh pengurus RT RW, maka kami di Dispenduk Capil wajib mencatat akte kematian itu. Nah, dalam proses akte kematian kami juga akan langsung keluarkan KK-nya dengan status cerai mati, kemudian KTP istri atau suami berganti menjadi cerai mati. Kalau akte kelahiran juga sama,
akte kelahiran, kemudian juga seperti yang saya sampaikan, akte perkawinan juga statusnya kawin, kemudian kakaknya juga sudah berubah, ya, termasuk di KK dan KTP. Nah, oleh karena itu, Dispenduk Capil dalam hal ini siap memberikan fasilitas itu, memberikan keabsahan dokumen kependudukan, ya. Tetapi tentu kami menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kami selama ini mungkin masih banyak kekurangan. Kami harus akui itu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, Dukcapil Sapa Masyarakat sesi ke-8, meskipun di akhir di tahun 2020 ini, mudah-mudahan nanti kita akan berlanjut di 2021, Mbak Tika. Nah, kami ingin mendengar apa sih yang menjadi keluhan, kritikan, saran dari masyarakat Sidoarjo terkait dengan layanan kami. Harapannya biar tentu sebagai evaluasi untuk kami berbenah dan lebih baik lagi. Mungkin itu, Mbak Tika. Oke. Ya, sudah di sesi ke-8 ya Pak, ternyata. Betul, Mbak Tika. Baik, nah ini bersama Pak Redi juga hadir ada Ibu Siti Amanati yang selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk gitu ya Bu Siti ya. Nah, sejauh ini terkait dengan kesadaran masyarakat untuk melaporkan, kalau tadi kan aktivitas segala peristiwa kehidupan gitu ya, ini kan harus dilaporkan untuk mendapatkan bukti pengakuan kewarganegaraan gitulah istilahnya ya Pak ya, mungkin lebih luasnya begitu gitu ya. Nah, keabsahan identitas penduduk juga seperti apa kalau di Sidoarjo, Bu Siti? Terima kasih sahabat Radio Suara Sidoarjo, bahwa untuk semangat penduduk Sidoarjo untuk mendapatkan status kependudukan itu sudah bagus dan sangat tinggi, sudah mencapai 98, itu ya, untuk KTP. Tentunya dari yang kurang itu kita berbagai macam cara ditempuh, yaitu dengan kalau pandemi ini agak susah ya Pak ya, itu lewat sekolah-sekolah. Kita buka hari Sabtu Minggu sebelum pilkada kemarin. Selama 2 bulan kita melakukan perekaman dan pencetakan KTP baik untuk pemula maupun yang belum merekam, buka Sabtu Minggu. Untuk tentunya juga lewat informasi melalui di baik website maupun WA Dinas Kependudukan, disampaikan ke sekolah-sekolah bagi pemula untuk melakukan perekaman KTP. Tentunya di bidang saya itu ada KTP maupun KK, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis bahwa untuk yang baru lahir, untuk memperoleh akte kelahiran harus didaftarkan dulu di pendaftaran penduduk untuk memperoleh nomor induk kependudukan. Nah, setelah memperoleh nomor induk kependudukan, untuk didaftarkan pencatatan sipil tentang akte kelahiran. Itu untuk akte kelahiran bisa nanti dengan satu paket sekalian memperoleh KIA. Layanan integrasi, Mbak Tika. Terintegrasi ya. KIA, jadi dapat KK, akte dan KIA. Untuk KIA untuk 0 sampai 5 tahun tidak memakai foto. Untuk yang 5 tahun sampai 17 kurang 1 hari pakai foto. Ini dengan background masih bebas, ya, tidak belum pakai warna, masih bebas, bisa merah, bisa biru atau sesuai dengan kehendak pemohon. Itu belum. Ya, jadi fotonya tidak ditetapkan ya, terserah bebas itu ya. Selanjutnya juga ada pelayanan pindah datang penduduk. Pindah antar desa, itu cukup antar desa dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kabupaten itu cukup dilaksanakan atau dilayani di kecamatan. Untuk pindah datang antar kabupaten dalam satu provinsi maupun luar provinsi, kita layani di Dinas Kependudukan Catatan Sipil.
Tapi juga bisa difasilitasi oleh kecamatan. Untuk yang pindah datang sesuai surat yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, boleh dikoordinir oleh masing-masing kecamatan, difasilitasi untuk di kolektif ya, secara kolektif ya, diserahkan nanti ke diserahkan di Dispenduk ya. Jadi yang aktif pihak kecamatan, nanti kecamatan bisa langsung cetak KK sama KTP dari pemohon, sudah tercetak di kecamatan. Yang pemohon sudah tidak usah datang ke Dispenduk ya. Gitu. Apalagi kalau yang jauh-jauh nih kecamatannya ya, ke Dispenduk ke tengah kota sini kan lumayan ya. Kalau rumahnya di Krembung, di Prambon, kota antrian berarti kan. Itu kan salah satu solutif gitu ya, solusinya ya. Itu salah satu solusi untuk mengurangi antrian di pelayanan publik. Karena sekarang untuk pelayanan sudah ke mall pelayan publik semua ya udah ya. Gitu. Selanjutnya tadi dari Bapak juga disampaikan bahwa untuk pelayanan di saya sudah saya sampaikan juga tadi untuk perkawinan kan non muslim ya, untuk di Dispenduk. Sebenarnya sesuai aturan juga sudah boleh KK sama KTP itu untuk aliran kepercayaan ya Pak ya. Jadi, sama untuk pencatatan perkawinan aliran kepercayaan juga sudah boleh atau diperkenankan untuk dicatatkan di Dispenduk. Untuk KTP KSK juga harus dengan melalui perubahan mencantumkan SK aliran kepercayaan yang telah didaftarkan di Kementerian Kebudayaan. Ya. Baik, nah kan sudah banyak, jadi ini jangan sampai kebalik ya, ada prosedur, ada runtutannya begitu ya, mulai lahir sampai ada proses-proses pembuatan suratnya ini juga ada apa rangkaiannya begitu sahabat ya. Nah baik, kalau ini tadi kan kalau dengan Ibu Siti Amanat ini berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk. Nah, bagaimana dengan pencatatan sipilnya? Nah, ini Bu Dia. Gimana nih Bu? Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi. Pak Redi, Bu Siti, yang saya hormati. Untuk sahabat Susi dari beberapa dekade kami di sini, kalau sudah berbicara mengenai pencatatan sipil, itu sangat menarik sekali. Karena apa yang di pelayanan kami itu sebenarnya senyampang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadin dan Bu Siti. Sebenarnya kami dengan Bu Siti ini satu kesatuan. Iya, saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Untuk di bidang pencatatan sipil sendiri sebenarnya pelayanannya sangat banyak sekali Bu Tika. Mulai kelahiran, kematian, perkawinan, pengangkatan anak, bahkan untuk perkawinan yang antara WNI dengan WNA. Kemudian ketika ada penduduk yang menikah di luar negeri dengan WNA, kan mereka harus alurnya ke kedutaan dulu. Kemudian datang di Indonesia, dilaporkan ke kami untuk statusnya yang bersangkutan tersebut berubah di KK menjadi kawin tercatat. Jadi sebenarnya rangkaian itu memang alurnya dimulai dari NIK dulu. Setelah ada NIK, untuk semua peristiwa penting, saya sampaikan untuk peristiwa penting, nanti akan diintegrasikan ke dalam KK. Itu jadi kalau secara semangat sih dari penduduk Sidoarjo luar biasa Bu. Bahkan kami pun melayani, pasti nanti banyak sekali interaksi, konsultasi terkait dengan pelayanan kami. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para masyarakat Sidoarjo yang tadi secara ke depan inovasi pun sudah kami lakukan untuk mendekatkan lokus utamanya pelayanan Bu ya. Ya terutama sudah kami ada MPP mini di Sukodono yang nanti rencananya dari Bapak Kadin akan ditambah lagi dengan 4 di kecamatan, itu artinya mendekatkan lokus pelayanannya sehingga yang cakupan kami dalam memberikan pelayanan adminduk baik itu di bidang kependudukan maupun catatan sipil, karena ini satu integrasi Bu, nggak bisa dipisahkan. Begitu nanti ada akta kelahiran masuk pasti ada tambah jiwa, mesti mengeluarkan KK baru. Implikasinya apa? KIA, kartu identitas anak. Nah
Kemudian ketika ada pelayanan akta kematian ini otomatis nanti berimbasnya juga di KK lagi. Salah satu anggota keluarga pasti berkurang. Ada perubahan status elemen data Bu di situ. Dari almarhum, umpama kalau bapak nih ditinggal ibu artinya kan cerai mati. Atau kedua-duanya di KK sudah tidak ada didaftarkan meninggal semua atau wafat, pasti database itu akan tidak ada. Nah, kenapa sih saya sekali lagi menghimbau kalau cakupan akta kelahiran sudah bagus Bun. Yang cakupan akta kematian, mohon barangkali ada saudara atau ahli waris yang belum mendaftar, segera didaftarkan ke kami. Karena urgensinya besar. Iya, dilaporkan ke kami. Ada permohonan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kami memberikan kemudahan itu semua, baik ketika ada kesulitan kami pun akan memberikan bimbingan dan fasilitasi untuk sinkronisasi maupun fasilitasi ya Bun ya, advokasi. Karena apa? Nanti kembalinya juga di KK lagi. Nah, itu lagi supaya nanti contoh yang aktual kan kadang-kadang ketika pemilihan pilkada orangnya sudah meninggal nih, masih dapat undangan lagi. Nah, itu yang menariknya karena kalau tidak ada laporan dengan ditunjukkan akta kematian, biodata yang bersangkutan itu di tempatnya Bu Siti, di kakaknya masih hidup Bun. By sistem administrasinya dianggap meskipun secara de facto dia sudah wafat. Itu yang akta kematian. Kalau perkawinan kami juga sudah banyak cakupan, termasuk nanti perubahan elemen-elemen data Bun. Jadi intinya di kami basically pelayanan kami adalah terintegrasi. Jadi satu layanan akan mendapatkan manfaat output yang banyak sekali. Jadi nggak lama kalau sudah terintegrasi akan lebih mudah gitu ya, lebih cepat ya prosesnya. Baik, sahabat, silakan pagi ini yang mau bergabung 0318961514 saya buka untuk Anda. WhatsApp juga ya, Anda bisa kirimkan pertanyaan di 0821 3264109. Selamat siang juga. Pagi ini sebetulnya sudah jelang siang ya, tapi karena cuacanya mendung, jadi ingatnya selalu semangat pagi aja. Yang lagi nonton di YouTube Live, Facebook, Twitter Suara Sidoarjo, silakan boleh bergabung juga. Saya ke redaksi dulu, Karin. Iya, ini ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp redaksi dan juga di Instagram dan Twitter. Yang pertama ini di Twitter ada dari Zek46. Selamat siang Bapak dan Ibu narasumber. Setahu saya ini kan untuk pengurusan seluruh data yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil seluruhnya adalah gratis. Nah, apabila saya menemukan adanya gratifikasi atau ada yang meminta biaya ini, apa yang harus saya lakukan? Mau saya tolak juga, saya bingung bilangnya gimana. Yang kedua dari Ibu Istiqomah di Candi. Untuk pengambilan KTP elektronik yang sudah jadi selain di kecamatan, apa bisa juga diambil di Dispenduk Capilnya langsung apabila di kecamatan masih belum ada? Oke, baik dulu. Nanti mau langsung ditanggapi atau boleh ya, Pak Redi silakan. Langsung ya, Mbak Tika. Jadi terima kasih tadi pertanyaannya bagus. Yang pertama mungkin terkait dengan KTP dulu, Mbak Tika. Jadi terkait dengan pengambilan pencetakan KTP itu disesuaikan dengan permohonan yang masuk. Jadi kalau misalnya permohonan awal masuknya di kecamatan, diambilnya di kecamatan. Kalau permohonannya masuknya ke Dukcapil dalam hal ini di MPP, ya tetap harusnya diambilnya di MPP. Karena apa? Pendistribusian kewenangan terkait dengan perekaman KTP, pencetakan KTP, kartu keluarga, kemudian kartu identitas anak, tadi surat pindah antar desa, dalam desa, antar kecamatan, itu semuanya sudah di kecamatan bisa. Jadi masyarakat tidak harus datang ke MPP atau Dispenduk Capil. Jadi sesuai dengan permohonan awal. Jadi kalau misalnya nanti permohonannya di kecamatan diambil di Dispenduk kan beda nanti konteksnya, karena tanda terimanya kan di kecamatan. Ya. Tapi pada prinsipnya untuk KTP, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Suara Sidoarjo tidak usah khawatir. Belangko KTP saat ini cukup banyak. Kami masih ada persediaan sekitar 40.000 ya. Jadi di Denduk Capil Kemendagri itu sampai saat ini masih tersedia belangko KTP masih 2 jutaan atau 3 juta, cukup banyak. Kemudian yang kedua terkait dengan gratifikasi, ini yang mungkin perlu kami luruskan. Sejak 2014 kami itu sudah tidak ada pengenaan biaya retribusi. Ya, kalau dulu mungkin masih ada. Nah, sekarang sudah tidak ada. Jadi semua layanan administrasi kependudukan itu gratis. Jadi tidak dipungut biaya.
Kalau itu misalnya yang melakukan adalah staf kami di Dukcapil, silakan laporkan ke kami ya. Ada layanan yang memang sudah kami berikan, termasuk atau mungkin telepon ke saya langsung. Saya sangat berterima kasih kalau memang itu ada masukan seperti itu. Tetapi kalau toh itu memang melalui pihak ketiga, itu yang kami tidak bisa melacak. Tetapi terima kasih tadi sudah dilaporkan. Tapi kami tegaskan bahwa semua layanan admin Dukcapil itu gratis. Jadi tidak dipungut biaya. Mungkin itu ya Mbak Tika. Ya, kalau ada yang minta biaya coba ditanya namanya, di bagian apa gitu ya. Nanti lapor aja ke Dispenduk Capilnya. Oke. Atau lapor ke saya? Oh enggak ya. Baik sahabat, nanti kita akan lanjut lagi untuk perbincangannya. Silakan yang masih mau bergabung, ada Karina Putri di redaksi siap menampung pertanyaan-pertanyaan dari Anda ya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali,
Pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KET IKM). Syarat menerima fasilitas KET IKM ini memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan juga bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KET IKM ada pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KET IKM ini ada prosedur ekspor impor yang lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kasnya lancar, serta peningkatan daya saing. Nah, untuk info lengkapnya hubungi di 15 00 225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram di Bea Cukai RI. Juga bisa lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita masih di program talk show bersama Dukcapil Sapa Masyarakat sesi ke-8 ya, pelayanan administrasi kependudukan yang kita sharingkan ke siang ini ya. Saya ke redaksi dulu dong, ya Karin. Iya, ini ada 3 pertanyaan terakhir dari yang ya, masuk. Terakhir. Kalau ada yang gabung lagi ayo, gimana? Iya kan? Ya ditampung saja. Ditampung saja. Kata orang Blitar itu piye toh? Gimana Rin? Iya kan. Iya, jadi ini ada dari Ibu Windrian di Krian. Bu siapa? Windrian. Oke, terus? NIK dan nomor kakak saya tidak bisa melakukan pendaftaran BPJS. Keterangannya NIK tidak valid. Apa yang harus saya lakukan dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian dari Ibu Ocha Dena di Cemengkalang. Permisi Pak, saya boleh tidak ya mengulang mencetak KTP tapi dengan alasan ingin mengubah foto saja. Soalnya foto KTP saya ini diambilnya tuh dari samping, jadinya ya kurang enak dilihat gitu. Oh, loh dari samping ya? Iya. Oke. Kemudian yang terakhir ada dari Instagram, username-nya nih calon kumlot 2020. Oke. Selamat siang Mbak Tika dan sahabat Dispenduk Capil, saya ingin bertanya, apakah bisa jika ingin mengurus KK, KTP, dan akta secara bersamaan? Dan untuk pendaftaran online-nya ini, apa bisa jika registrasinya hanya sekali saja? Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung.
Ya, silakan dengan yang pertama terkait dengan NIK dan KK pada saat pendaftaran ke BPJS itu dianggap tidak update, tidak valid. Tidak valid. Sebenarnya pada saat KTP elektronik itu dicetak, itu pasti dia sudah valid. Kami jamin itu valid dan tunggal. Karena kami Dukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia itu langsung masuk ke server database pusat, ke server pusat di Kemendagri. Tetapi memang Kemendagri memberikan kemudahan untuk memberikan hak akses kepada lembaga-lembaga pengguna. Salah satunya tadi adalah BPJS. Yang masuknya itu adalah di data warehouse, di gudangnya. Jadi tidak langsung masuk ke server induknya, ke server centernya. Sehingga memang ada kalanya kasus seperti yang disampaikan Bu Nindria tadi, pada saat dia masuk melakukan pendaftaran di BPJS, NIK KK dianggap tidak aktif karena memang update datanya dia kan semester sekali di data warehouse itu. Tetapi tidak usah khawatir Bu Nindria, silakan nanti langsung ke kami atau langsung ke MPP di loket C, di loket C di MPP, tinggal membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP-nya. Sehingga nanti akan dilakukan konsolidasi ulang ke server pusat untuk segera didorong ke data warehouse, sehingga pada saat nanti proses pendaftaran lagi ke BPJS itu bisa aktif. Kalau tidak bisa ke kami lagi, karena kami sifatnya tetap fasilitasi itu, melakukan proses itu. Biasanya antara 1 sampai 2 kali 24 jam, Mbak Tika. Jadi tidak usah khawatir apakah di perbankan, di BPJS. Sebenarnya kami berharap teman-teman BPJS ini justru kalau misalnya ada pendaftar terkait dengan areanya BPJS, bukan pemohon yang disuruh ke kami, justru teman-teman BPJS yang ke kami, sehingga kami langsung secara otomatis melakukan proses itu. Daripada masyarakat yang harus ke kami kan wirawiri, padahal kami kan sudah baik dengan BPJS, ketenaga kerjaan, kesehatan, karena kami selalu juga melakukan pemadanan data, Pak, dengan data BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Jadi seperti itu yang Bu Nindria, silakan hanya fotokopi KK, KTP, nanti kami akan konsolidasikan ulang ke server pusat. Kemudian yang kedua terkait dengan foto, ganti foto, misalnya yang menyamping kalau yang menyamping itu perlu diganti Bu Siti, tapi memang pernah ada memang pengambilan foto itu bukan? Makanya saya juga heran, itu mengambilnya mungkin permintaan sendiri, mungkin di mana ya? Kalau saya sih pengalaman kan memang harusnya di depan kan tatap muka, karena di situ ada background merah, yang misalnya untuk kelahiran yang genap, ganjil, ada yang warna biru kan gitu. Jadi kalau memang itu monggo saja silahkan langsung saja ke Dukcapil, nanti ketemu Bu Siti ini, hingga nanti kita akan cek, kita akan fasilitasi untuk itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengurusan terintegrasi. Jadi pengurusan integrasi itu adalah khusus yang memang ada kaitannya, contoh seperti akte kelahiran. Kalau akte kelahiran itu bisa nanti diterbitkan kartu keluarga karena memasukkan NIK, kemudian akte kelahiran sendiri dan kartu identitas anak. Tapi kalau KK, KTP dan akte tidak bisa, beda lagi konteksnya, tidak bisa terintegrasi sehingga khusus KTP-nya dia harus melakukan permohonan sendiri. Tapi kalau KK dengan KTP bisa saja dilakukan. Jadi mungkin itu sehingga kami nanti akan memilah. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan proses permohonan di kami, di MPP misalnya, memasukkan akte kelahiran, itu langsung kami lakukan proses integrasi. Mungkin itu Mbak Tika. Ya, baik. Ada yang bergabung lagi, Karin? Ini tadi baru saja dari Mbak Ocha Dena yang tadi menjelaskan kembali untuk pengambilan fotonya itu dia diambilnya dari petugas di Spenduk Capilnya ini di arah depan, cuman tidak pas depan, jadi agak ke samping gitu. Dan Mbaknya ingin mengulang itu apa bisa? Oke, baik. Iya, terima jadi tadi sudah dijelasin Pak tadi. Baik, nah Pak, berarti atau Bu Siti dan juga Bu Dia ini dari selama ini jika ada masyarakat yang memang mengeluhkan terkait dengan pelayanan itu
apa saja sih yang mungkin saat ini akhirnya sudah dilakukan perbaikan begitu Pak dari Dismeduk Capil sendiri? Iya, yang pertama sebenarnya kan keterbatasan kuota antrian. Kuota antrian ya. Antrian. Jadi kami 9 November itu kan sudah beralih ke MPP. Jadi kalau beralih ke MPP kan ini memakai sistem antrian terpadu MPP. Memang terkait dengan Siantar ini kan memang kota itu karena memang keterbatasan dari kami. Keterbatasan kota dari kami kalau di MPP itu kan 400. Kemudian kalau di Dukcapil ya karena semua layanan sudah di MPP kecuali perekaman KTP dan legalisir. Perekaman KTP dan legalisir di kantor kami ada 120 Mbak Tika. Kemudian untuk layanan integrasi di mini MPP itu ada KK, KIA dan akte kelahiran itu 60 sekarang. Jadi kami total per hari adalah 580 ya. Nah, jadi karena terkait dengan keterbatasan kemampuan kami untuk menyelesaikan dalam satu hari, kami sudah melakukan upaya-upaya. Yang pertama, kami tadi sudah disampaikan Bu Siti dan Bu Rina terkait dengan fasilitasi. Jadi di kecamatan. Jadi yang mau ngurus surat pindah antar kabupaten kota tidak perlu harus ke Dukcapil. Silakan minta tolong ke kecamatan, nanti kecamatan mengkolektif. Nah, kemudian akte kelahiran, ya Bu Rina, kemudian akte kematian. Nah, ini yang nanti kami akan dorong membuat surat edaran yang lebih tegas lagi, nanti kami tanda tangankan ke Pak Sekda, Sekretaris Daerah, untuk kami sebar ke seluruh camat sehingga bisa memfasilitasi itu, sehingga masalah kota antrian paling tidak ini akan terurai, ya. Nah, karena apa? Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa memberikan layanan. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya kami sudah membuat plafon Dukcapil, pelayanan via online Dukcapil ini versi web. Jadi kalau sekarang kan masih versi WA, Mbak. Di hotline yang kemarin kami sampaikan itu ya. Nah, ini versi webnya sudah jadi. Kami nanti di tribulan pertama 2021 nanti akan membentuk 349 petugas registrasi adminduk desa kelurahan. Desa kelurahan sehingga nanti proses permohonan adminduk itu bisa dilakukan di desa kelurahan sehingga nanti tidak menumpuk di kecamatan, di MPP, di Dispenduk gitu ya. Dan jadi, itu bisa menambah kuota berarti ya Pak Redi nanti ya. Betul. Nah, kalau ini sudah dilakukan petugas registrasi desa itu kan sama saja dengan petugas kami ya kan, berapapun bisa dilakukan. Sehingga nanti kota-kota yang di jatah di nomor antrian itu pasti akan semakin berkurang karena bisa dilakukan di desa kelurahan. Berikutnya nanti juga kami akan lempar lagi ke masyarakat. Jadi kalau ini petugas desa sudah berjalan, nanti target kami tribulan 1 2021 ya Mbak Tika. Itu sudah berjalan, nanti kami juga akan lempar bahwa ini bisa dilakukan akses sendiri oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat tinggal melakukan permohonan sendiri masuk ke kami. Lebih mudah. Mandiri ya. Betul. Nanti tinggal di-scan, di-foto, di-upload. Jadi ini ke depan kami sudah membuat tindak lanjut seperti itu untuk perbaikan kami ya, untuk perbaikan kami. Mungkin itu Mbak Tika. Ya, saya boleh ingin sapa dulu. Ini ada titipan pertanyaan Pak dari teman saya yang lagi nonton juga di YouTube. Langsung japri ini ya. Pak Yosef di Sepanjang ini yang sudah bergabung. Oke, sebentar. Ini ngechatnya banyak. Coba saya ambil dulu. Ini jadi untuk pengurusan KTP punya pengalaman. Saya lewat kelurahan dan ternyata lama sekali. Sudah sampai 6 bulan lebih saya biarkan, tidak ada kabar. Setahun sudah berlalu, setelah itu saya cek lagi, ternyata datanya itu ada yang tidak valid. Nah itu akhirnya harus mengulang lagi prosesnya. Nah, apakah ini ada koordinasi atau seperti apa Pak terkait dengan kelurahan kok nggak langsung respon gitu katanya? Kalau datanya salah. Sidoarjo ya Mbak Tika ya? Iya, sepanjang taman ya Bu ya, ikut Sidoarjo. Jadi kalau di kelurahan itu insya Allah ini hanya sebatas di surat pengantar Mbak Tika. Ya, itu surat pengantar. Karena kalau yang proses untuk perekaman dan pencetakan KTP-nya kan di kecamatan. Kecamatannya ya. Kecamatannya. Nah, kemudian kalau data tidak valid itu tentu itu nanti kami cek juga terkait dengan data
identitas penduduk Pak Yosep tadi, Iya, ya. Apakah memang pada saat mengisi formulir itu tidak sama atau bagaimana? Atau kelalaian dari petugas, bisa saja seperti itu. Iya. Atau bisa saja itu biometrik, data ganda. Jadi mungkin dia di Taman pernah foto rekam di kecamatan ya, kecamatan pernah rekam, kemudian di tempat lain mungkin juga pernah rekam. Hingga pada saat ini mau dicetak tidak bisa pasti. Di KK muncul. Iya. Di KK-nya bisa dicetak, tapi pada saat ini mau dicetak KTP elektroniknya pasti tidak akan bisa. Nah, kalau itu terjadi, maka silakan ke Dukcapil. Nah, kami yang nanti akan melakukan penghapusan ke server pusat. Server pusat. Kita akan cek KTPL nomor NIK nasionalnya yang mana. Nah, kalau NIK nasionalnya ternyata kodenya 001, berarti yang 002 itu yang kita usulkan dihapus. Jadi kami tidak bisa menghapus sendiri, Pak Tika, yang menghapus ke sana. Kami usulkan. Nah, sehingga nanti Pak Yosep itu betul-betul punya satu NIK. Karena satu penduduk, satu KTP, satu NIK. Oke, Pak Yosef jangan dibiarkan saja, harusnya itu diurus ya. Ada langsung ke sudah merasa 6 bulan sudah nggak ada kabar ya, sampai ditunggu sampai 1 tahun. Gimana Pak Yosef? Oke deh, baik sahabat, masih ada satu sesi lagi nanti untuk berbincang dengan narasumber kita dari Dispendik Dukcapil Kabupaten Sidoarjo. Silakan yang masih ingin bergabung, saya tunggu, tapi saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok ngontok kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lan bojone kuru-kuru. Ya mbayar yu masih dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Lockdown dan lanjut lemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo mengajak kepada semua warga Sidoarjo yang sudah terdaftar dan memiliki hak suara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkades serentak. Ingat, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Mari datang ke TPS yang terdekat. Di setiap RW itu ada TPS-nya. Suara Anda menentukan pemimpin desa Anda ke depan. Ingat, memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mematuhi protokol kesehatan, ikuti setiap arahan dari petugas di TPS, jangan berkerumun, dan setelah selesai menggunakan hak suaranya, ingat segera kembali ke rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, tidak terasa kita sudah di sesi akhir di program Talkshow Dukcapil Sapa Masyarakat sesi ke-8 Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kita masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Redi Kusuma MA selaku Kepala Dinas Dukcapil Sidoarjo, juga Ibu Dr. Andes Siti Amanati MM Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, juga ada Ibu Diah Rina Pujiastuti SHMM selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Nah Pak, ini dari Dukcapil sendiri nih,
nih? Kalau tadi kan ada berbagai fasilitas media sosial, bahkan pelayanan-pelayanan yang semakin digencarkan gitu Pak ya. Bukan berarti kalau sudah ada website, WhatsApp ini tidak digunakan lagi, bukan ya? Semua masih berjalan ya Pak ya. Betul, yang saya tahu juga ada Instagram, apakah itu juga bisa digunakan untuk sarana informasi? Sarana informasi, boleh DM berarti ya, boleh. Bisa ya. Oke. Iya, terkait dengan hal lainnya Pak dari Dukcapil sendiri, inovasi apa ini yang dilakukan lagi Pak? Iya, jadi capaian kinerja kami kan, indikator kinerja kami ada 3 Pak Dika. Jadi persentase penduduk ber-KTP ini sudah cukup tinggi, 98% lebih ya, 0,8 kalau nggak salah ya. Kemudian penduduk berkartu keluarga hampir sudah 100%, 99,89% ya. Nah, kemudian yang terakhir penduduk 0 sampai 18 tahun untuk capaian akte kelahiran yang Bu Rina tadi ini sekarang sudah 98,52%, sudah cukup tinggi. Nah, tetapi kalau untuk segala usia memang masih di tengah-tengah 52%. Ya, karena memang kalau keseluruhan itu, tapi yang menjadi target nasional adalah penduduk 0 sampai 18 tahun. Yang memang masih akan menjadi concern kita adalah terkait dengan cakupan kartu identitas anak. Ya, ini targetnya adalah 20% yang ditargetkan oleh nasional. Maka kami akan genjot nanti mulai hari ini, kemudian nanti sampai di 2021 bisa mencapai itu. Karena apa? Ini sudah menjadi kewenangannya 18 kecamatan. Ya, jadi selain kecamatan, dan semua kecamatan sudah mempunyai printer KIA. Kami juga sudah mendistribusi belangko, termasuk ribbon untuk mencetak belangko itu untuk KIA. Sehingga kita berharap kami di Dukcapil, kemudian teman-teman di kecamatan bisa bersinergi dengan semua stakeholder. Apakah itu di lembaga-lembaga sekolah TK, PAUD, kemudian SD. Karena mungkin strategi sasaran awalnya adalah di anak di usia 0 sampai 5 tahun. Nah, karena dia tanpa foto kan, secara otomatis akte kelahiran langsung terbit. Tapi pada saat dia punya akte kelahiran langsung dicetak KIA. Karena syaratnya hanya mudah sekali, hanya bawa KTP sama akte kelahiran saja. Mohon maaf, bukan KTP, kartu keluarga. Kartu keluarga sama akte kelahiran. Kemudian bisa juga melakukan kerjasama dengan stakeholder yang lain, misalnya Fatayat NU. Kemudian lembaga-lembaga stakeholder yang lain ya, di ormas-ormas yang memang betul bisa di kolektif. Yang penting nanti ada surat permohonan dari lembaga itu untuk meminta penyelesaian KIA untuk berapa orang, misalnya 100 orang ya kami selesai. Maka kami segera langsung melakukan pencetakan. Jadi syaratnya hanya kartu keluarga dan akte kelahiran. Akte kelahiran aja, udah dapat KIA. Betul. Kemudian yang kedua adalah cakupan akte kematian yang tadi sudah disampaikan Bu Rina. Ya, jadi nanti kami mohon juga kerjasamanya nanti dengan pihak kecamatan, kemudian pihak desa, kelurahan, dan juga RT RW. Jadi kalau misalnya ada warganya yang meninggal, silakan laporkan kepada kami atau dari ahli waris sendiri ya. Karena nanti kalau sudah berbicara akte kematian, kaitannya nanti dengan ahli waris ini warisan. Jadi memang kami juga harus hati-hati. Tapi itu memang harus dilaporkan. Sehingga nanti tadi disampaikan apakah pada saat pilkada, pilkades, pilpres, kemudian penerima ini orangnya sudah meninggal tapi kok masih ya kan? Sehingga kami akan langsung mengupdate dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga tentu alhamdulillah kemarin pilkada kita partisipasi pemilih kan 71% cukup tinggi. Kami selama hampir 2,5 bulan ya, 2,5 bulan Sabtu Minggu masuk sampai di hari H pilkada. Karena apa? Memfasilitasi perekaman dan pencetakan KTP khususnya bagi pemilih pemula ya. Dan ini sebentar lagi hari Minggu kami juga akan melakukan pilkades kan. Tapi posisinya karena kalau pilkades ini selama dia sudah masuk DPT, ya sudah di DPT itu yang punya hak memilih gitu ya. Beda dengan pilkada Mbak Tika. Tetapi tentu kami akan tetap mendorong masyarakat, menghimbau silakan yang belum melakukan perekaman bisa segera ke kecamatan, ke MPP di Dukcapil, sehingga kami bisa memberikan identitas yang bersangkutan. Kemudian kalau misalnya ada update data, perubahan elemen data, segera laporkan kepada kami
Ya, segera laporkan kepada kami sehingga segera dilakukan perubahan-perubahan. Mungkin kartu keluarganya dulu masih warnanya merah atau warnanya masih biru ya, biru daun kalau bahasa ini biru daun ya, biru daun misalnya. Atau punya saya itu Pak masih begitu. Betul. Nah, itu segera diupdate Mbak Tika. Hanya nanti syaratnya tinggal langsung dicoret saja Mbak Tika. Yang penting nanti buku nikah. Karena yang bentuk kertas A4 HVS putih itu karena sudah berbarcode itu muncul. Kalau ada buku nikahnya, ada akte perkawinannya, dia nanti akan tertulis kawin tercatat. Kalau tidak dilemparkan itu kawin belum tercatat. Nah itu yang jadi tanya-tanya, kawin yang belum tercatat itu. Kemudian status pendidikan, mulai dari semua keluarga, anaknya lo sudah mahasiswa sekarang masih belum tamat SD misalnya, itu dirubah. Golongan darah juga, sehingga banyak manfaat. Sehingga kalau itu dilakukan perubahan, sehingga terupdate dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, kalau saya mengimbau memang kami butuh masukan dan saran ya. Bagi kami kritik saran itu adalah salah satu bentuk upaya kami untuk melakukan evaluasi. Dan tentunya kami dengan seluruh staf Dukcapil ini sudah berkomitmen bagaimana Dukcapil ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik secara kontinu. Jadi improvement berkelanjutan ini harus kami lakukan terus ya. Salah satunya itu. Dan yang terakhir, semua layanan kami ini gratis. Jadi kami mohon juga bantuan kepada seluruh masyarakat, sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, jangan memberi. Kalau tidak ada partisipasi itu juga kami berat itu kan. Dan laporkan kepada kami kalau misalnya itu ada yang terkait dengan staf Dukcapil. Insya Allah kami sudah berbenah terkait dengan itu, dan insya Allah kami juga akan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Mungkin itu Pak Tika, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randy, terima kasih juga Ibu Diah dan juga Bu Siti juga yang sudah hadir juga ke studio Suara Sidoarjo pagi ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan pagi sampai jalan siang kali ini bisa bermanfaat untuk Anda sahabat Sidoarjo. Salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.